Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja dan tanpa kurang suatu apapun ya teman-teman. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan pastinya dalam hal kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Share kegiatan aku yang lagi buat cemilan buat pelancar ASI ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau sapa dulu nih buat teman-teman yang baru banget bergabung, yang baru banget klik channel ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga apa yang aku share bisa memberi manfaat, inspirasi, ataupun bahkan bisa menghibur teman-teman semua ya. Oke deh teman-teman, jadi berhubung si adek lagi anteng, aku lagi bikin cemilan buat pelancar ASI ya teman-teman. Karena sekarang seperti yang teman-teman ketahui, aku lagi mengasihi si adek. Alhamdulillah kemarin itu beli kacang 1/2 liter ya teman-teman. Cuman menurut aku itu terlalu banyak, jadi aku bagi dua. Yang ini aku gongseng ya teman-teman, atau aku sangrai, dan yang setengahnya lagi aku goreng pakai minyak ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman online nih yang sementara mengasihi atau yang pernah mengasihi, boleh sharing dong apa sih booster ASI-nya, atau cemilan atau makanan apa sih yang melancarkan ASI kalian gitu. Boleh sharing di kolom komentar ya teman-teman. Siapa tahu nih sharingnya itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga, dan untuk aku juga ya pastinya teman-teman. Nah, lanjut setelah makan cemilan dan main bareng adek atau ngajak si adek main, dan ini adek lagi tidur ya teman-teman. Aku gercep buat cuci baju. Lumayan banyak juga sih cuciannya, karena kemarin itu adek sama sekali nggak bisa ditinggal. Kecuali malam ya teman-teman. Nah, adek itu kalau siang atau dari pagi sampai siang susah banget buat dilepas ya teman-teman. Susah banget buat ditinggalin gitu. Jadi kerjaan bener-bener numpuk. Dan ini aku lanjut buat cuci baju, pastinya ditemanin sama Mbak Airin yang suka banget ngerecokin bundanya. Nah, siapa nih di antara teman-teman online yang masih betah cuci baju itu pakai tangan, atau cuci bajunya masih manual ya teman-teman? Dan aku termasuk orang yang masih cuci baju itu manual. Di rumahnya neneknya Airin itu ada mesin cuci, cuman kalau aku taruh di mesin cuci, yang ngerjain itu pasti neneknya Airin ya teman-teman. Jadi kasihan, dia yang cuciin, dia yang jemurin gitu. Jadi serba nggak enak lah. Numpuk-numpuk dosa ya teman-teman. Soalnya kan situasinya adek itu nggak bisa banget ditinggal gitu. Ini pun kalau bisa ditinggal aku langsung gercep pokoknya. Dan ngomong-ngomong soal si adek, kalau dulu Mbak Airin itu kalau malam itu suka begadang, masih kecilnya suka begadang ya teman-teman. Jadi kalau malamnya itu begadang, siang harinya tidur, jadi bisa kerja. Cuman sekarang adek itu kebalikannya dari kakaknya. Kalau malam itu nyenyak, alhamdulillah nyenyak tidurnya ya teman-teman. Cuman kalau siang nyenyak sih kalau ditemenin, tapi kalau sudah ditinggal dan nggak sampai 5 menit itu pasti dia bangun lagi ya teman-teman. Jadi kerjaan rumah itu lumayan menumpuk, kecuali kalau abahnya Airin itu pulang, baru deh ada tenaga bantuan. Tenaga dadakan ya teman-teman. Jadi kalau abahnya Erin pulang itu alhamdulillah dibantuin buat beberes-beres rumah biar lebih lebih rapi sedikit ya teman-teman. Nggak begitu berantakan gitu. Soalnya kalau ngeliatin rumah berantakan lumayan pusing juga ya teman-teman. Apalagi punya anak yang masih usia 2 tahun seperti Mbak Airin,
yang lagi aktif-aktifnya bergerak, lagi aktif-aktifnya bermain, apapun itu dimainin, apapun itu diberantakin ya teman-teman. Tapi kalau cuman sehari sih nggak ada masalah ya teman-teman, tapi kalau sudah berhari-hari bawaannya itu pasti pusing gitu ngelihat rumah yang hampir mirip dengan kapal pecah ya teman-teman. Nah, teman-teman online ada yang sama nggak nih punya anak kecil dan punya anak yang usianya 2 tahunan seperti Mbak Airin? Pasti tahu lah ya rasanya gimana. Yang susah banget buat bilangin gitu, jangan diberantakin, tapi tetap aja diberantakin ya teman-teman. Yuk boleh sharing di kolom komentar ya. Sebenarnya seru juga sih ya teman-teman kalau punya anak itu seperti ini, ikut ngebantuin kerjaan juga ya teman-teman. Jatuhnya itu bisa jadi bisa ngajarin anak sedari dini ya teman-teman, ngajarin mandiri atau ngajarin kerjaan rumah gitu ya. Meskipun anaknya masih kecil, jadi dia cepat bisa ngerti gitu ya teman-teman. Cuman kalau lagi keadaannya buru-buru, terus kerjaannya masih banyak, adiknya nangis, jadi bawaan bundanya itu pasti ngomel-ngomel. Pengennya buru-buru malah di ini ya teman-teman, jadi kayak terhalang gitu ya. Tapi ya balik lagi ya teman-teman, namanya ibu rumah tangga yang punya anak pasti seperti itu. Cuman ya kita sebagai perempuan cukup menerima prosesnya, karena tidak selamanya anak itu menjadi anak kecil. Akan ada saatnya dia itu tidak lagi membantu kita ya teman-teman seperti ini. Akan ada saatnya dia juga sibuk dengan dunianya sendiri dan beranjak dewasa pastinya, dan punya dunia sendiri ya teman-teman. Jadi ya sebagai ibu dinikmatin aja setiap prosesnya. Semoga semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan itu menjadi sebuah keikhlasan dan menjadi sebuah pahala ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman yang lagi nonton video ini kira-kira lagi ngapain nih teman-teman? Apakah lagi ngerjain kerjaan rumah, atau lagi main bareng anak, atau mungkin anak-anaknya sudah beranjak dewasa ya teman-teman? Yuk boleh sharing di kolom komentar gimana perjalanan teman-teman semua selama ngurusin anak di masa kecilnya. Siapa tahu nih pengalaman teman-teman semua bisa menjadi pembelajaran juga buat aku ya teman-teman. Dan boleh juga nih teman-teman kasih tipsnya biar lebih sabar lagi menjalani peran sebagai seorang ibu ya teman-teman. Boleh sharing di kolom komentar ya teman-teman. Dan ini Mbak Airin itu lagi main sendirian. Kasihan dia nggak ada temennya ya teman-teman. Ada sih di depan rumah, cuman anak-anaknya itu laki-laki semua. Jadi ya Mbak Airin itu kadang-kadang main sendiri ya teman-teman. Jadi kalau aku lagi mood atau adiknya lagi nggak rewel, aku pasti bukain pintu buat dia main di luar ya teman-teman. Tapi kalau adiknya lagi rewel, lebih baiknya itu aku tutup pintu dan diam di dalam rumah ya teman-teman. Karena kalau Mbak Airin keluar itu otomatis aku juga harus ikut keluar, harus ngawasin juga, mana sementara adiknya juga rewel, jadi ya susah ya teman-teman. Aku lebih memilih jalan pintasnya aja ya teman-teman, dan lebih memilih buat menjaga kewarasan pastinya. Dan ini alhamdulillah abahnya Airin itu mau ngebantuin, bukan mau ya teman-teman, tapi dia itu memang sudah terbiasa buat ngebantuin kerjaan rumah, meringankan kerjaan rumah kalau aku lagi nggak bisa ya teman-teman. Alhamdulillah dia juga ngerti gitu kondisinya seperti apa. Dan untuk saat ini memang aku itu benar-benar butuh bantuan ya teman-teman. Oke deh teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sehat selalu untuk teman-teman semua ya. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa segera tercapai.
dan apa yang kita inginkan bisa segera terwujud ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.